البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala yaitu ayat yang ke-59. Kemudian berikutnya kita akan lanjutkan tafsir daripada ayat yang ke-60 daripada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat yang ke-60 ini. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu isnata asyrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman yang mulia ini, yaitu ayat yang ke-60 dari surat Al-Baqarah, wa idistasqa Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam memintakan hujan untuk kaumnya, karena waktu itu mereka kehausan dan juga tidak ada air. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam memintakan hujan untuk kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqulna idrib bi'asakal hajar." Pukulkanlah tongkatmu tersebut kepada batu. Akhirnya setelah dipukulkan tongkat tersebut, fanfajarat minhu isnata asyrata 'aina. Akhirnya na'am barakallahu fikum, berpancarlah dari pukulan tersebut 12 mata air. Semula mereka kehausan, kemudian meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar mendoakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan air atau turun hujan. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat, dan akhirnya diperintahkanlah Nabi Musa alaihissalam agar memukulkan tongkat tersebut. Setelah dipukulkan, tiba-tiba berpancarlah menjadi 12 mata air yang masing-masing barakallahu fikum qabilah atau suku. Mereka mengetahui mata air yang khusus, jadi masing-masing mendapatkannya. Kita lihat di sini, fanfajarat minhu isnata asyrata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Dan sungguh masing-masing manusia, setiap kabilah, setiap suku waktu itu, mereka mengetahui tempat minum mereka. Kulu washrabu min rizqillah, makanlah dan minumlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan kalian berjalan di muka bumi atau hidup di muka bumi dalam keadaan merusak. Kita lihat tafsirannya di sini. Qala al-muallifun wadhkuru ni'matana 'alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat kami yang telah diberikan kepada kalian. Wa antum itasun fi tayh, yang waktu itu dalam keadaan kalian itu haus. Di dalam kemaksiatan.
hina da'ana Musa bidara'ah, ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada kami atau berdoa kepadaku dengan apa? Bertadarru', dengan berharap yang sangat, keinginan yang kuat agar dikabulkan doanya. An-nasqi qaumah, agar kami memberikan air minum kepada kaumnya. Faqulna, kemudian kami pun berkata, itu Allah Subhanahu wa taala, idrib bi'asakal hajar, pukulkanlah tongkatmu kepada batu tersebut. Idrib bi'asaka al-hajar, pukullah batu tersebut dengan tongkatmu. Nah, akhirnya apa? Fadaraba, kemudian Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya, fanfajarat minhu isnata asyrata aina. Akhirnya setelah dipukulkan tersebut, barakallahu fikum, berpancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Bi'adadil qabail, dengan sejumlah qabail, kabilah-kabilah yang ada pada waktu itu. Ma'i'lami kulli qabilatin bil ain al-khassah biha. Nah, bersamaan dengan itu masing-masing kabilah, masing-masing suku atau marga, mereka mengetahui mata air yang khusus. Nah, hatta la yatanaza'u, hingga atau agar mereka tidak apa? Tidak berselisih. Jadi masing-masing kabilah dapat gitu ya. Nah, barakallahu fikum, mengetahui mata air yang khusus dengan masing-masing atau setiap kabilah tersebut. Setiap suku mengetahui, oh mata airku di sana, tempat airnya di sana ngambilnya, sehingga tidak ada pertikaian di situ dengan adanya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Wa qulna lahum, kemudian kami katakan kepada mereka, kulu washrabu min rizqillah, makanlah dan minumlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wala tas'au fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian hidup di muka bumi dalam keadaan rusak, atau janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi seperti itu. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga masih mengingatkan keadaan mereka. Ayat yang ke-61 dari surat Al-Baqarah, wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimud dhillah wal maskanah wa ba'u bighadabin min Allah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Perhatikan, wa id qultum ya Musa, ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin wahidin, kami tidak sabar terus-menerus berada di satu makanan. Sudah diberi kenikmatan tapi enggak sabar. Akhirnya apa? Kaumnya Nabi Musa mengatakan, fad'u lana rabbak, berdoalah kamu kepada Rabbmu untuk memintakan kepadaku, atau mintalah kamu kepada Rabbmu agar apa? Yukhrij lana mimma tumbitul ard, agar Allah SWT mengeluarkan atau Rabbmu mengeluarkan untuk kami dari tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi ini, mim baqliha, baik berupa sayur-sayuran, wa qithaiha, ataupun mentimun, wa fumiha, ataupun bawangnya, wa adasiha, atau kacang adas. Adasnya semacam kacangnya, sejenis kacang gitu, kacang-kacangan. Wa basaliha, dan juga basalnya. Apa basal? Naam, bawang merah ya. Na'am barakallahu fikum. Kalau fum itu bawang putih. Qala, kemudian Nabi Musa alaihissalam ketika mendengar kaumnya meminta seperti itu, akhirnya mengatakan kepada kaumnya, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, apakah kalian ingin menggantikan sesuatu yang lebih hina, lebih jelek, lebih rendah, dengan apa-apa yang sudah ada berada, apa-apa berupa kebaikan yang ada padanya, dalam artian perkara yang sudah bagus, yang baik, rezeki yang sangat mulia, apakah kalian ingin menggantikan dengan sesuatu yang lebih rendah gitu? Paham ya? Ihbitu misra, kalau memang itu yang kalian cari, pergilah kalian ke kota
Misra itu maknanya bukan untuk kota Mesir tapi apa? Namanya Madinah, minal madain. Jadi kota. Sehingga kalau Misra yang tidak boleh tanwin itu namanya kota Mesir. Tapi kalau Misra ini tanwin ini. Jadi maknanya ini bukan kota Mesir tapi Misra itu adalah Madinah. Artinya kota. Paham ya? Naam. Pergilah kalian ke kota. Cari di sana. Fa innalakum ma sa'altum. Niscaya nanti kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Akhirnya wa duribat 'alaimud dhillah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka kerendahan, kehinaan, kesengsaraan, wal maskanah. Nah, baik dari sisi kefakiran, kemiskinan dan tempat tinggalnya. Wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu sebabnya dikarenakan mereka kufur terhadap nikmat-nikmat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq, dan perbuatan mereka membunuh para nabi tanpa ada unsur kebenaran. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan karena kemaksiatan mereka dan mereka melampaui batas. Nah, ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita lihat tafsirannya di sini. Wadhkuru hina anzalna 'alaikum at-ta'ama al-hulwa. Ingatlah oleh kalian ketika kami telah menurunkan kepada kalian makanan yang sangat manis, dalam artian sangat bagus dan enak. Wat-tayr syahi, dan juga daging burung yang apa? Yang sangat disenangi. Fabatirtum ni'mata ka'adatikum. Kemudian kalian justru mengingkari, menolak kenikmatan sebagaimana itu sudah kebiasaan kalian. Maksudnya kebiasaan Bani Israel itu enggak bersyukur dengan nikmatnya. Sudah dikasih sebuah kenikmatan, diberikan sebuah kenikmatan, tapi justru malah apa? Menolak. Paham ya? Menolak dengan cara menentang lagi. Nah, mengingkari kenikmatan ka'adatikum, sebagaimana seperti adat kalian, kebiasaan kalian. Wa asabakumud dhaik wal malal, akhirnya menimpa pada kalian kesempitan, rasa sempit, wal malal, dan rasa bosan. Bayangkan. Fakultum, kemudian kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin sabitin la yataghayyar ma'al ayyam. Wahai Musa, kami ini tidak sabar, tidak sabar. Nah, di atas makanan yang terus menerus tidak berubah, berhari-hari itu terus. Apa maksudnya ya? Maksudnya itu dengan di atas makanan yang tidak berubah-ubah, tiap hari itu terus. Nah, enggak sabar, pengen yang lainnya gitu. Fad'u lana rabbak, berdoalah kamu, nah, kepada Rabbmu, yukhrij lana min dabatil ardi, agar Rabbmu mengeluarkan untuk kami tumbuh-tumbuhan dari muka bumi, ta'aman, berupa makanan-makanan, minal bukul, berupa sayur-mayur atau sayur-sayuran, wal khudar, atau tanaman-tanaman hijau, wal kitta, atau mentimun, wal habub, apa habub? Hubub, biji-bijian, alat itu kalian bisa dimakan, wal adas, kacang adas, wal basal, dan juga bawang, bawang merah. Qala Musa, akhir Nabi Musa apa? Mustangkiran alaihim, berkata Nabi Musa dalam keadaan mengingkari tingkah laku mereka, perilaku mereka yang tidak adab ini. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, atatlubuna hadhil at'imah allati hiya aqall qadran wa tatrukuna hadzal rizqa an-nafi'a alladhi ikhtarahu Allah lakum. Nabi Musa alaihissalam marah dan juga mengingkari, seraya berkata, apakah kalian justru mencari makanan-makanan ini yang apa? Yang kadarnya sangat sedikit, nilainya rendah, dan kemudian kalian membiarkan atau meninggalkan rizki yang bermanfaat yang Allah Ta'ala pilihkan untuk kalian. Nah, itu pengingkaran Musa. Sudah diberi rizki yang sangat bagus, kenikmatan yang besar, tapi justru mereka mencari yang lain gitu loh. Mencari yang lain. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ihbitu min hadhil badiyah ila ayyi madinatin. Pergilah kalian dari negeri ini ke kota mana saja. Tajidu mastahaitum, niscaya kalian akan mendapati apa yang kalian inginkan.
katsiran, banyak sekali fil huqul, baik di pasar-pasar yang jual sayur-sayuran, wal aswaq atau di pasar-pasar. Paham maksudnya ya? Huqul itu di na'am barakallahu fikum ya di pasar-pasar kecil yang jual sayuran. Kemudian wal aswaq juga pasar-pasar. Cari kamu di sana, cari di pasarnya. Nanti akan mendapatkan apa yang kalian inginkan itu. Paham ya? Kalau huqul itu ladang. Paham ya ladang ya? Ladang sawah-sawah itu kamu akan cari. Kamu akan dapat nanti kalau mencari situ. Wal aswaq dan juga di sawah-sawah. Nah, haqlul huqul itu ladang. Walamma habatu, kemudian ketika mereka pergi, tabayyana lahum, nampaklah pada mereka annahum yuqaddimuna ikhtiyarahum, bahwasanya justru mereka malah mendahulukan pilihan mereka fi kulli mautin, pada setiap tempat, ala ikhtiyarillah, daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengedepankan pilihan mereka daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perilaku siapa? Orang-orang ahlu kitab, perilaku orang-orang Bani Israil barakallahu fikum, sehingga jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru mengikuti mereka, karena Allah dan Rasulnya manakala sudah menetapkan sebuah hukum, sebuah ketetapan berupa syariat, maka tidak boleh mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa itu? Wa ma kana lil mu'minatin wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin baik laki-laki maupun wanita, manakala Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah hukum, sebuah perkara, sebuah ketetapan, kemudian dia mencari pilihan yang lain yang mencocoki, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, dari sini wa yu'thiruna syahwatahum wa yu'thiruna syahwatihim, dan mereka lebih mengedepankan, mementingkan hawa nafsu atau keinginan mereka, syahwat mereka, ala ma ikhtarahu Allah lahum, lebih mengedepankan atau mementingkan hawa nafsu mereka atau keinginan mereka daripada apa yang Allah Ta'ala pilihkan untuk mereka. Jadi Allah itu sudah memilihkannya, Allah Subhanahu wa taala sudah memilihkan untuk mereka yang bagus, namun justru mereka mencari pilihan yang lain gitu loh. Nah, minta pilihan yang lain. Lidzalika, oleh karena itu, lazimathum sifatud dzul wa faqrun nufus. Oleh karena itu, pasti telah ditimpakan pada mereka sifat adzul, kerendahan, dan sifat apa? Jiwa yang kurang, yang fakir. Jiwanya kurang, tidak terima gitu loh. Wansarafu wa raja'u bi ghadabin minallah. Akhirnya mereka pun berpaling dan mereka kembali dengan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, li'iradihim an dinillah, karena berpalingnya mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala, wa li'annahum, dan dikarenakan pula mereka kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yaqtuluna an-nabiyyina dzulma wa 'udwana, dan mereka juga membunuh para nabi dalam keadaan kezaliman dan juga permusuhan, memusuhi nabi, kemudian membunuh para nabi. Wa dzalika bisababi isyanihim wa tadawuzihim hudud rabbihim. Yang demikian itu dengan sebab apa? Perbuatan maksiat mereka, wa tadawuzihim hudud rabbihim, dan juga sifat melampaui batasnya mereka terhadap hukum-hukum Rabb mereka. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Ini kisah mengenai keadaan Bani Israil yang mana mereka tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah Taala berikan kepada mereka. Oleh karena itu, jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti langkah-langkah mereka atau mengikuti jejak-jejak mereka, karena itu sangat berbahaya. Yang akhirnya kalau seandainya seorang hamba, terutama pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mengikuti jejak mereka, walaupun shibran shibrin, walaupun sejengkal demi sejengkal, atau selanjutnya dan selanjutnya, ini saya akan timpakan kepada apa yang ditimpakan kepada mereka. Dikhawatirkan demikian. Namun syukurilah rezeki yang Allah Taala berikan kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki, baik itu kenikmatan kesehatan, kenikmatan barakallahu fikum hafizakumullah, kehidupan, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Karena
Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh telah beruntung orang yang berislam, kemudian Allah telah berikan rezeki kepada dia dengan rezeki yang cukup, kemudian dia merasa cukup dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan itulah sifat yang mulia. Manakala seorang hamba merasa cukup dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, maka dia akan semakin kaya dirinya, jiwanya kaya, tidak butuh dengan perkara-perkara dunia yang berlebihan. Namun manakala seorang hamba merasa kurang dengan apa yang diberikan kepadanya, walaupun secara zahirnya dia kaya, memiliki harta yang banyak, pasti merasa kurang terus menerus. Itulah yang namanya na'am barakallahu fikum, dua perkara yang seorang hamba itu tidak ada kenyangnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, "Man humani la yashba'an, man humun fil ilm la yashba' minhu, wa man humun fid dunya la yashba' minha." Dua perkara yang manusia tidak akan kenyang. Orang yang dia tuh keinginan kuatnya untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu, dia tidak akan kenyang dari ilmu tersebut, karena semakin ilmu yang dia dapatkan, dia semakin kurang untuk mencari lagi yang belum dia dapatkan. Kemudian sebaliknya atau yang semisalnya, pencari dunia, orang yang mencari dunia itu juga tidak akan kenyang, karena dia misalkan sudah mendapatkan gaji yang besar, ingin untuk mendapatkan yang lebih besar daripada itu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Wa man huwa min fid dunya la yashba' minha." Dan orang yang keinginan kuatnya dunia, dia tidak akan kenyang dari dunia tersebut. Karena sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan hal tersebut, atau menjelaskan keadaan bahwasanya seorang pencari dunia tidak akan kenyangnya, adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Na'am law kana li ibni Adam wadiyan labtagha salisa." Kalau seandainya Ibnu Adam memiliki dua wadi, dua lembah, law kana ibnu Adam wadiyan min dhahab, kalau seandainya Bani Adam, anak-anak Nabi Adam alaihissalam memiliki dua lembah dari emas, apa yang dicari? Labtagha salisa. Niscaya dia mencari yang ketiganya, karena tidak puas tadi. Pencari dunia itu enggak akan kenyang. Wala yamla'u fahu illa turab, dan tidak akan memenuhi mulutnya melainkan tanah. Yang ketika dia sudah dikubur, kemudian sudah barakallahu fikum dipendam dalam tanah, maka tidak memenuhi mulutnya kecuali tanah saja. Harta semua tinggal di dunia, tidak dibawa dalam kuburan, dan di akhirat nanti yang bermanfaat adalah amalan-amal saleh yang dia miliki, yang dia lakukan dahulu di dunianya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'alullah an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.